Allahu Akbar, Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arsihi wa bidada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Assalamu alayka ya Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'si an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna likulli syai'in saqala wa inna saqalatal qulub zikrullah. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Karamun yang sama-sama kita muliakan, sahibul hajah, sahibul bait, sahibul musibah, para besar dari almarhum Bapak Haji Suhada bin Haji Salam, yaitu Ibu Hajah Mulyati dengan Dr. Hendra, Ketua pengajian malam Rabu, malam Jumat, Bapak Ustaz Saifullah, Bapak Ustaz Haji Majeli, Ketua DKM Bapak Ustaz Sidik Abu Bakar, Haji Mansur MC, Bapak Haji seluruhnya, para tokoh masyarakat, orang-orang tua kita, Bapak Haji Said, Bapak Haji Bisri, Bapak siapa lagi yang Bapak Haji Awaludin, ya, Bapak RT, Bapak RW, Bapak RW Haji Sapri, ya semuanya, seluruh jamaah, mohon maaf pengajian malam Rabu, malam Jumat, seluruh warga Kampung Pondok rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Toto Bupati ya, ketua panitia yatim. Ya. Alhamdulillah Allah bahagiakan kita pada malam ini bisa hadir. Kalau pengajian malam Jumat begini enak nih ya. Amin banget ya. Ya, kita sama-sama hadir dalam rangka rutin pengajian malam Jumat, sekaligus malam ini adalah 100 hari wafatnya orang tua kita, saudara kita, tetangga kita, abang kita, yaitu Bapak Haji Suhada almarhum. Semoga almarhum yang tadi telah dibacakan Al-Fatihah, Yasin dan sebagainya senantiasa mendapatkan curahan rahmat maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan kuburannya raudhah min riyadil jannah. Kita yakin beliau adalah akhlul khair, ahlul jannah insyaallah. Amin. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan alam baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak jamaah pengajian malam Jumat dan rahimakumullah. Sebentar lagi negeri kita merdeka ya. Yaitu ke-79 merdeka. Berarti kalau umur 79 itu kira-kira tua atau muda ya? Ya. Umur saya 73 lahirnya. Ini 79 berarti kan sudah sepuh ya, namanya sepuh harusnya tuh udah dewasa, negeri ini berkah harusnya. Amin. Ya, 79 ya. Sama dengan kemerdekaan berarti Haji Asmin, Haji Amir Asmin. 79 benar? Subhanallah. Nah, enggak dulu 40 apa 32. Ya. Nah, umur itu kan hitungan ya, hitungan angka. Tapi yang penting kan kata Rasulullah, umur itu terbaik adalah umur yang panjang umur, mantola umur, hasun amaluhu. Amalnya banyak. Kalau 79 amal sedikit, ya rugi dong ya, sia-sia. Walaupun umurnya almarhum misalnya Ki Haji Muhammad Habibul Ham hanya baru 49, ya kan? Allah maghfir lahu. Berarti amalnya luar biasa.
Kita sampai menyaksikan sekarang kan Azikro di Sentul, Azikro di Gunung Sindur, di Yatim, di Al-Amrul Betapa di Depok. Itu amalnya tuh, bukti beliau adalah ada amalnya. Kita tuh pengen begitu, Pak. Kan ijamah tabnu Adam in qata amaluhu illa min salasin, apabila manusia wafat terputus amalnya. Kenapa disebut terputus? Emang namanya sudah, ruhnya sudah berpisah dengan jasad. Udah nggak bisa sholat lagi, nggak bisa zikir lagi, nggak bisa baca Quran lagi, nggak bisa sodakoh lagi, nggak bisa haji umroh lagi, nggak bisa kawin. Ya benar ya kan? Gak bisa, ya udah mati gimana kawin lagi? Gak bisa. Tapi iya kan? Ya karena itulah yang terputus itu ada yang terus mengalir pahalanya. Ini yang penting nih, mengalir pahalanya. Walaupun udah wafat ribuan tahun mengalir pahalanya. Ya, apa itu? 3, shadaqatul jariyah, sedekah yang jariyah. Tadi kan ngobrol sama Ustaz Asep Saifullah ya, namanya sama, beda beda nasib. Nasab juga beda. Iya benar, nasib dan nasab betul. Ya, jadi ada amal jariyah, ada dosa jariyah. Nah ini hati-hati nih. Nih, ini kan media sosial nih yang sekarang direkam nih di YouTube Saifullah Azikro. Silakan di subscribe, like, dan komen. Nah ini Pak, ini jadi sedekah jariyah. Jadi ya jariyah, jadi pahala amal jariyah. Makanya lakukanlah amal, orang yang cerdas itu melakukan amal jariyah. Apa itu? Media sosial, manfaatkan. Saya itu punya semua Pak, Twitter ada, Instagram ada, YouTube ada, Facebook ada. Ya apa, tapi kita isi dengan jariyah tadi, bermanfaat. Misalnya saya wafat hari ini, sudah ada 1000 lebih itu ya materi dakwah di YouTube, sudah ada ratusan di Instagram, sudah ada di YouTube, di Facebook. Itu jadi amal jariyah. Almarhum Kiai Haji Muhammad Ali Ibrahim sudah wafat, tapi tausiahnya bisa didengar sampai sekarang. Almarhum Kiai Haji Jainuddin Emjad sudah wafat, tausiahnya Masya Allah. Kayaknya sampai sekarang saya belum pernah menemukan Jainuddin Kiai Jainuddin, walaupun anaknya itu agak berat masih, belum ada. Belum pliur suara beliau itu, retorikanya ya Allah, Allah maghfirlahu. Saya Ali Al-Jaber, kemudian Ustaz Cifi Al-Bukhari yang sudah wafat itu jadi amal jariyah. Nah kira-kira kita nih awam bisa berbuat, bisa Pak. Misalnya masjid, nah ini masjid Nurul Falah nih. Walaupun satu paku nih serahin ke Ustaz Sidik, satu paku, harga berapa satu paku sih? 2.000 ya. Itu jadi amal jariyah Pak. Itu bisa gara-gara satu paku kita masuk surga. Jadi jangan anggap remeh. Sedekah itu bukan masalah banyaknya, ikhlasnya. Lebih baik Bapak sedekah ke Ustaz Sidik lewat wasilah beliau 1 juta dibandingkan 1000 nggak ikhlas. 1 juta ikhlas, 1000 nggak ikhlas, lebih baik 1 juta ikhlas. Orang kampung pondok jumlahnya berapa Pak? 1 juta aja seorang, jadi masjid. Amin. Masalahnya ya begitu Pak. Kan ini kan merdeka, kita merdekakan dari tipu daya setan yang terkutuk. Kita ini masih dijajah oleh setan. Nah, godaan setan ini Pak, bukan setahun sekali, bukan sebulan sekali, bukan seminggu sekali, setiap saat godain kita. Ya, ngapain sedekah? Enakan juga ke mall, enakan juga ziarah ke makam ini, enakan juga jalan-jalan, ya kan? Bayangkan tuh, kadang-kadang emak-emak, ibu-ibu kalau ziarah berapa? 2 juta nih duitnya, infak 2.000. Ini di sono, di orang Jawa, orang Jawa ya udah, sudah orang Banten, pindahan dari pondok. Kadang-kadang dibela-belain Pak, ini beneran ini. Tuh, majlis taklim ibu-ibu, ibu kita ziarah kemana? Ke Banten berapa? 300.000 nih duitnya. Bu kita infak Masjid Nurul Falah nih 3.000. Berat Pak, emang begitu. Setan emang godaannya begitu. Bukan nggak boleh ziarah, boleh, sangat boleh. Sampai nggak boleh ziarah. Ziarah itu maksudnya bukan kita minta ke kuburan, kita mendoakan dan kita belajar dari wali yang ada. Kita ziarah itu belajar sejarah, kenapa dia bisa diziarahi? Karena amalnya yang luar biasa. Tuh kembali lagi. Jadi lakukan amal jariyah agar nanti kita wafat terus mengalir pahalanya Pak. Mumpung ada masjid ini belum jadi, ya kan ya? Insya Allah.
Kita nggak mampu nih, kan bisa ada besok kita manfaatin. Pembangunan Masjid Nurul Falah membutuhkan pasir 5 sak. Kita umumkan di Facebook. Ada yang ngasih pasir, misalnya begitu. Itu jadi amal jariah, walaupun kita tidak bisa ngasih 10 sak, tapi lewat orang bisa jadi amal jariah. Itu kan namanya amal cerdas. Mumpung hidup, insya Allah. Kalau udah mati gimana lagi amal jariah kita? Nggak mungkin kan? Nauzubillah, dosa jariah. Tahu dosa jariah apa? Melakukan dosa, ya kan? Kemudian orang ngeliat dan terus mengalir dosanya selama itu orang lihat. Itu nauzubillah, kecuali dihapus ya. Nah, itulah yang pertama. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Apa itu manfaat? Makanya alhamdulillah kalau jadi guru, ustadz, kiai, dosen itu insya Allah ada. Tapi kalau nggak mampu kita minimal untuk anak kita, ya nyuruh anak kita ngaji ini maaf gitu Pak. Kadang-kadang bocah ngaji kayak kebo. Iya, datang dewek pulang dewek. Nggak pernah orang tua yang nganterin. Ustaz, ini anak saya ngaji saya titip ini boro-boro. Ya ini pengalaman nih. Ya di Kebun Salim 40.000 sebulan. Alhamdulillah ada 2 tahun nggak bayar-bayaran. Dari ikhlas 1 sampai Quran nggak pernah bayar-bayaran. Berkah. Alhamdulillah. Subhanallah. Itu yang mungkin Pak. Kalau pengen tahu Pak, Kebun Salim bayar berapa? 50 juta Pak. Nolnya kelilingin. 50.000. Itu pun berat juga ya Allah. Padahal kalau mahasiswa yang ngontrak dia berapa bayarnya? Kos-kosan di Sebi itu kan. Ya Allah, kenapa kok? Emang saya bukan nyari bisnis Pak di situ, bukan. Orang nyari amal jariah tadi itu. Ya kan, mudah-mudahan ya kan jadi berkah. Ada orang Batam, ada orang Sulawesi, ada orang Kalimantan. Kan enak nanti kan dia bisa ngajarin lagi, dia punya santri lagi, dia punya ngajar lagi di sana. Itu namanya amal jariah, ilmu yang bermanfaat. Nggak mampu ajarin ke anak, ya sholat misalnya, cuma nyuruhnya jangan sambil megang handphone. Ya anaknya sholat, dianya megang handphone. Iya Allah Akbar. Kan kalau sekarang ini zaman sekarang anak-anak itu ya Allah handphone terus Pak. Ya anak kecil, ya hobinya game online, udah dikit dewasa main judi online, udah tua pinjaman online, pengen kawin lagi cari janda online. Ada Pak ya? Ini beneran Pak. Astagfirullah. Kalau minta itu ya. Cari aja tuh linknya, cari aja linknya. Astagfirullah. Tahu-tahu apa nanyain ya, masih pengen kawin lagi. Astagfirullah. Sebelah ini. Bapak, kuat Pak Haji. Duh Pak, ya sedekah jariah ilmu bermanfaat. Yuk. Ya ilmu manfaat. Nah Pak ya ajarin ya kan. Ya ngajak anak sholat dapat pahala sholat kita. Makanya kalau bisa Pak, sederhananya begini, anak kandung kita ajarin tuh Al-Fatihah. Kita yang ngajarin. Jangan kita serahin ke guru ustadz tuh, ngajarin ke anak kita yang ngajarin. Al-Fatihah itu kan dibaca terus setiap sholat, kan itu mengalir pahalanya walaupun kita wafat. Ajarin anak Al-Fatihah lah. Al-Fatihah lah itu rukun sholat. Hal yang sederhana misalnya, itu jadi ilmu yang bermanfaat. Anak kita nanti ngajarin ke cucunya gak ada ke cicitnya, cicit ngajarin ke cucu, cicit, cecep, apalagi curut ya. Paling kecilnya terus begitu mengalir pahalanya tuh. Itu namanya ilmu yang bermanfaat. Makanya penting ilmu bermanfaat. Sebab ada ilmu yang bermanfaat. Apa itu? Ilmu untuk gelar. Kan banyak seorang kuliah kan pengen gelar. SH, SE, SAG, SIP, STLR, S Mambo, SPBU. Itu yang paling gelar paling gede, paling kaya SPBU. Ada MA, ada MPD, ada MSC, ada MM, ada M macam-macam. MM aja dah. Macam-macam ya Allah. Itu ada yang memang nuntut ilmu untuk itu gelar. Akhirnya ilmunya nggak manfaat Pak itu. Kalau hanya untuk gelar ya, untuk sarjana, untuk master, untuk hanya itu aja nggak dapat manfaat. Makanya almarhum Kiai Haji Husin itu seringkali menyampaikan kita nasihat yang luar biasa, singkat padat.
Ya santri, manis dada ilman lam yazdad hudan wa lam yazdad min Allah ila bu'dan. Siapa orang bertambah ilmu tapi tidak bertambah hidayah Allah, dia mungkin nggak makin dekat dari Allah, makin jauh dari Allah. Ilmunya nggak manfaat. Dia pinter ahli tafsir tapi tidak pernah mengamalkan Al-Quran. Dia pinter ilmu hadis tapi tidak diamalkan sunnah Rasulullah. Dia pinter ilmu tasawuf tapi tidak pernah mengamalkan apa yang dilakukan para ulama tasawuf. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya sekarang bukan masalah ilmu agama, Pak. Ilmu itu ilmunya di dokter bisa bermanfaat, sangat bermanfaat. Apa itu? Ya kan dokter itu kan ada yang memang dokter untuk mencari duit ansih, duit doang. Ada yang dokter memang untuk berbakti. Ada tuh seorang dokter, ya tarifnya 5.000. Siapapun yang berobat 5.000. Masya Allah. Tapi ya kalau rezekinya berkurang, enggak, makin kaya dia. Itu dari orang jadi banyak simpati. Di pedalaman, Masya Allah. Itu namanya ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmu itu benar-benar bermanfaat. Ilmu dokter manfaat, ilmu matematika bisa bermanfaat, ilmu sosiologi bisa bermanfaat. Kalau untuk umat, untuk agama. Tapi ilmu agama untuk menjadi dunia enggak ada manfaatnya. Na'udzubillahi min. Contoh misalnya, itu kan yang melakukan, ya sekarang lagi dibahas di DPR tentang haji kemarin kan, itu yang melakukan nggak mungkin nggak mungkin orang-orang umum, nggak mungkin dokter, nggak mungkin orang ini. Apa umum? Siapa yang melakukan umumnya? Kiai-kiai, ustaz-ustaz, ya dokter-dokter, profesor di agama, di departemen agama. Bayangkan Pak, ini contoh sederhana, ini masih mengutak-atik aja. 20.000 kotak ditambah oleh Saudi. Harusnya kan untuk reguler, lalu dijadiin bisnis. Jadi plus satu orang 100 juta untungnya. Kalau 20.000 berapa untungnya? Itu udah nolnya banyak banget ya. Itulah negeri kita, Pak. Makanya makin terpuruk oleh para orang yang serakah. Nauzubillahi min. Nah, ilmunya nggak manfaat tuh. Makanya pentingnya ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Maka saya ajarin kepada santri-santri, ya tuh, tolonglah di sini tuh bukan jadi gelar, tapi untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Tuh ya. Yang ketiga, walaupun kita mati tapi terus mengalir pahalanya apa? Waladun soleh yadula, anak yang soleh yang mendoakan kita. Makanya anak itu ada dua, ada anak kandung, ada anak yang kita didik menjadi anak soleh. Sebab bisa jadi anak kandung itu menjadikan kita masuk neraka. Seperti Kan'an, anaknya Nabi Nuh alaihissalam. Na'udzubillahi min. Diajak oleh bapaknya, nah ikut kapal. Enggak Pak, ya saya tuh akan selamat di gunung ini, tidak akan tenggelam. Diajak oleh bapaknya, nggak mau juga. Akhirnya tenggelam kan, masuk neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya pentingnya anak itu bukan anak yang pinter. Saya tanya, Bapak pengen punya anak pinter apa yang benar? Anak nih Bapak nih, saya pilih anak Bapak nih bodoh tapi soleh. Yang pinter tapi nggak soleh, pilih mana? Pinter soleh. Ya misalnya nih, lebih baik bodoh tapi soleh Pak. Walaupun pinter tapi nggak soleh, bahaya Pak. Contoh anaknya pinter nih, gelarnya doktor, profesor, lagi sakit. Ada yang di Amerika, ada yang di Eropa, ada yang di Jerman. Yang ngurus siapa? Yang bodoh. Iya, kadang tinggal di rumah. Tinggal di rumah ada bodoh doang. Iya, tapi bisa ngaji, baca Yasin, wal Quran, dia nyebokin emaknya. Nah, itu yang soleh tuh. Jangan pinter semua ya. Jangan yang pinter. Sisain yang satu yang goblok tapi soleh. Parah. Maaf. Enggak, kalau bisa baca Yasin berarti nggak bodoh. Oh, ya maksudnya paling tidak gitu ya. Ya agama pinter ngaji mah bisa gitu. Nah, inilah anak yang soleh Pak. Masalahnya mendidik anak soleh itu Pak, Masya Allah Pak, beratnya luar biasa. Tapi ngerasain kan ya. Dulu saya anak-anak, sekarang kan punya anak, jadi ngerasain gitu. Mendidik anak itu lebih berat mendidik anak sendiri dibandingkan ngurus santri, ngurus orang lain, ngurus mahasiswa. Saya kan ngajar dosen juga, terus santri juga. Anak lebih berat Pak, tantangannya lebih berat. Karena itulah Nabi Ibrahim berdoa. Doanya singkat padat. Rabbi habli minas sholihin. Ini jangan lupain Pak.
Setiap kita doa, masukkan doa Robbi habli minas sholihin, ya Allah karuniakan anak-anak hamba yang soleh. Makanya Nabi Ibrahim anaknya soleh semuanya, Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Ternyata bukan anaknya yang soleh, cucunya soleh. Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Sulaiman, terus sampai ke Nabi Musa, sampai Nabi Isa. Nabi Ismail terus ke Nabi kita Muhammad. Itu doa, dasarnya doa. Maka jangan remehin doa. Ya kadang-kadang orang kan ngeremehin doa sekarang. Buat apa doa? Justru yang merubah takdir itu doa. Gak ada yang mustahil bagi Allah. Ya makanya pentingnya doa. Ya Robbi habnas sholihin. Apalagi kalau lengkap doa Al-Furqan 74. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina. Karuniakan kepada hamba juriyah, keturunan anak cucu, menjadi penenang jiwa. Hati itu senang punya anak tuh. Hafiz, hafizah, da'i da'iyah, ya soleh gitu ya Allah. Kita meninggal, yang satu baca Ar-Rahman, satu baca Waqiah, satu baca Al-Baqarah, kan enak kan ya. Ini kadang-kadang ada yang meninggal, anaknya baca Al-Baqarah pakai handphone, yang baca handphone. Di kuburan yang handphone. Iya, lagi nyolatin, dia cuma megang bendera kuning. Ini nyolatin siapa? Nah, aduh Pak. Coba kalau kita anak soleh Pak, yang mandiin anak kita, yang ngapanin anak kita, yang nyolatin anak kita, yang nguburin anak, yang tahlilain. Tuh pengen begitu nggak Pak? Yuk doa. Lalu kita buktikan, masukin ke Yapina, insya Allah masukin kolbun salim. Masukin kolbun salim Pak. Masa orang Batam masuk kolbun salim, orang pondok atau ada yang masuk kolbun salim. Ya Allah ya Rabbana. Jamaah rahimakumullah. Nah tuh 3 hal ini jangan dilupain ya. Ini yang terus mengalir. Kita nih, misal contoh sederhana dah, orang yang tenggelam di laut dikasih duit 1 triliun, kira-kira mau gak Pak? Dia tenggelam, gak ada apa-apa, dikasih duit 1 triliun, mau gak? Gak diterima. Dikasih emas, Mas Parto ya, kasih emas 1 ton, mau gak? Enggak. Dikasih jabatan presiden, mau gak? Tenggelam di laut, tengah-tengah laut, gak mau. Pengennya apa Pak? Ban bekas, ya kan? Ban bekas pelampung jadi menyelamatkan dia. Nah kita tuh di alam kubur nih seperti itu Pak. Kita itu ya tenggelam. Nah tenggelam ini pengen apa? Pelampungnya apa itu? Ya itu tadi 3 tadi. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh, itu menjadi pelampung selamat kita. Karena penentu masuk surga itu diawali dari alam barzah, alam kubur ini. Kalau alam barzahnya raudhah min riyadil jannah, kesonanya pun pasti masuk surga. Tapi kalau alam barzahnya khufra min rabitin niran, khawatir di sana masuk, nah pasti masuk neraka. Makanya kalau pengen masuk surga, raudhah min riyadil jannah, di dunia juga ada raudhah min jannah. Apa itu raudhah min jannah? Majlis zikir. Idza marartum bil jannah farta'u. Apabila kalian ingin melewati taman surga, mampirlah. Di mana taman surga? Ini nih kita ngaji di taman surga nih Pak. Majlis zikir, halaqah zikir. Ya kan ya? Insyaallah. Tuh, ya. Lalu apa? Kita ini kan sama seperti ya kalau kita namanya istilah pulang itu pasti seneng ya Pak ya. Contoh sederhana, kalau misalnya kita dulu sekolah, gurunya galak banget. Lalu kepala sekolah mengumumkan, anak-anak hari ini sekolah diliburkan karena gurunya sakit. Ya, silakan anak-anak belajar di rumah. Itu kira-kira seneng nggak tuh Pak? Riak semua. Wah, seneng banget tuh. Cepet-cepet pengen sampai rumah karena pulang itu seneng. Ya. Orang Lebaran, ya kan ya, ada yang pulang mudik ke Jawa, ada yang ke Sumatera. Pulang mudik seneng gak Pak? Saking senengnya dibela-belain walaupun pakai motor Mio yang pakai papan ya kan ya. Saking senengnya pulang itu senang, setiap pulang senang. Nah dulu nih yang bapak-bapak haji nih, Pak Haji Komarudin, semua bapak-bapak haji, bagi saya kan haji kan 40 hari. Lalu ketua kloter mengumumkan, bapak-bapak, ibu-ibu hajah, ibu-bapak haji, besok kloter kita akan pulang. Senang nggak tuh? Senang banget, 40 hari di sana, pengen pulang senang.
Nah, nanti semua kita pasti akan pulang ke kampung akhirat. Kira-kira senang nggak Pak? Insya Allah. Bilang senang, bisa entar, bilang enggak emang. Aduh, berapa itu bilangan ya? Berapa bilang ini? Tapi ya, siapa pun kan ya. Allahu Akbar. Takut balik kalau mau dulu aja lah, lu sekarang nih. Gilirannya lu. Ya kan pulang sekolah senang, pulang mudik senang, pulang haji senang, pulang dari alam dunia insya Allah senang. Itu namanya apa senang namanya? Husnul khotimah. Husnul terbaik, khotimah akhirnya yang terbaik. Jadi yang Allah lihat itu bukan awalnya Pak, yang Allah lihat bukan tengahnya, yang Allah lihat akhirnya. Kita rolis gimana sih kita rolis? Dulu almarhum Allah maghfir lahu, narkoba, ganja, bahkan sampai bawa motor telanjang bulat di jalan. Setelah ketemu dengan jamaah tabligh, taubat beliau, meninggal husnul khotimah. Itu jamaah yang nyolatin ribuan orang di masjid hari Jumat karena beliau berdakwah. Tuh. Ada lagi nih cerita ya, kisah nyata. Germo, tahu Germo itu yang batu jual beli WTS ya. Cikari PSK gitu. Tapi dia punya musola. Jadi sebelum yaitu bagi tugas sholat dulu dan dia jadi imamnya. Tapi parah ya, dia setiap mau imam itu dia minum dulu, sebab kalau nggak minum dia nggak bisa jadi imam usulnya. Ini kisah nyata nih. Ini dari siapa Buya siapa tuh Ar-Razi tuh. Oh ya Ar-Razi ya. Ar-Razi itu alumni UIN juga. Beliau cerita seperti itu. Lalu ada beberapa hari ini kalau ada musola yang jamaah tabligh tuh mampir, jamaah tabligh mampir di situ. Nah ini kok imamnya kok goyang-goyang. Wah, berapa ini? Diganti Pak, saya ganti nih imam. Dia imam tuh sholat. Lalu jamaah tabligh ngobrol. Mau nggak Pak saya ajak ke sana gitu, ke Tenggoro waktu itu di Magetan. Oh iya mau. Akhirnya dia ke sana, ke Magetan, dia jamaah tabligh 3 tahun nyantri, 3 tahun dia belajar, 3 tahun dia berdakwah, dia pulang kembali berubah semua. Itu namanya mucikari kan? Semua WTS tuh, ya berjilbab semua, jadi taubat semua. Nah, taubat semua, kemudian sudah berapa bulan, akhirnya lama-lama nih sekarang jadi imam sholat. Habis sholat dia pimpin zikir. Ketika pimpin zikir diam terus gitu. Lalu dipegang oleh jamaah kan, ternyata sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah itu meninggal yang bagus banget kan. Makanya kita jangan memponis kalau lihat orang Pak, orang tatoan, jangan. Orang mabok bisa jadi dia husnul khotimah. Iya, daripada kita belum tentu kan ya. Belum tentu. Kadang-kadang kita kan lihatnya casingnya doang. Oh, sorban nih udang-udang. Wah, tinggi sorbannya. Gamisnya bagus. Wah, ceramahnya hebat. Belum tentu Pak meninggal husnul khotimah. Makanya kita ini ya istiqomah agar supaya meninggalnya husnul khotimah. Tuh, makanya pulang dalam keadaan senang husnul khotimah. Mudah-mudahan almarhum Bapak Haji Suwanda meninggal husnul khotimah. Amin ya Allah. Bagaimana caranya? Ini saya kaitkan dengan kemerdekaan. Supaya kita husnul khotimah, merdeka dari 5. Merdeka dari 5. Pertama, merdeka dari tipu daya setan yang terkutuk. Kita ini setiap saat, tadi saya sampaikan di awal, godain menjajah kita ini setan Pak. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Makanya kita selalu melawan, kita lawan setan. Lewat apa? Lewat kita berlindung kepada Allah. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may ya'su an dzikrir rahman nuqail lahu syaitanan qaulahu qarin. Siapa orang yang lupa kepada Allah, setan menjadi teman dekatnya. 1 detik kita lupa Allah, setan jadi teman kita Pak, tanpa kita sadar tuh. Makanya orang meninggal husnul khotimah karena setan membuat orang itu lupa Allah. Makanya pengen kita meninggal lagi sujud, meninggal lagi baca Quran, meninggal lagi sholat, meninggal lagi berzikir. Jangan sampai meninggal lagi di perut pelacur, meninggal lagi mabok, meninggal lagi narkoba, meninggal lagi ditangkap KPK, meninggal lagi joget 17 Agustus. Nauzubillah, meninggal lagi balap karung, ada dia? Balap karung meninggal ya Allah.
meninggal lagi makan kerupuk, astagfirullahaladzim. Boleh loba boleh. Cuma jangan sampai kita meninggal dan makanya makan kerupuk ya baca bismillah dulu. Balap warung baca doa dulu. Iya kan ya? Keselak kerupuk. Benar itu ada meninggal lagi balap karung kan. Nauzubillah ini. Nah makanya kita merdeka dijajah oleh setan. Yang kedua, merdeka dari hawa nafsu. Kalau ingin husnul khotimah, jangan sampai nafsu mengendalikan kita. Sekarang kita rubah, iman yang menguasai kita, jangan nafsu yang mengendalikan kita. Kalau nafsu mengendalikan kita, maka sama aja kita dengan binatang, nggak jauh beda. Ya, nggak jauh beda kalau nafsu mengendalikan kita. Tapi kalau iman menguasai kita, maka kita menang. Ya, merdeka dari hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Al-A'raf 179, ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih rendah dari binatang. Makanya istilah kebinatangan itu banyak ada orang yang melakukan kemaksiatan. Buaya darat, ya, laki-laki mempermainkan wanita. Laki-laki wanita satu rumah tanpa ikatan nikah kumpul kebo. Kemudian koruptor tikus, ya kan ya? Kemudian ada musang berbulu domba, apalagi nih macam-macam tuh istilah kebinatang karena memang binatang, ya kan? Kalau ada namanya bajing, kalau bajing itu makannya kelapa ya, bener ya? Kalau bajingan makannya apa? Apa Pak? Ya, Apa Pak dana bansos dimakan, ya apa? Aspal dimakan, ya, semen dimakan, ya Allah, dana besi dimakan, namanya apa tuh? Bajingan, tengik lagi ya. Itulah itu lebih bahaya daripada bajing ya. Itulah bajing loncat ya. Yang ketiga, yuk kita merdeka dari cinta dunia. Dunia ini Pak, sekaya-kaya kita Pak, seberapa sih uang kita? Ya Pak ya? Korun tuh kayaknya luar biasa, korun Pak, tenggelam sama hartanya. Ya Pak ya? Bukan kau boleh punya, kau boleh kaya, justru kita harus kaya Pak. Ya, pernah saya jelasin ketika lebaran yatim, Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu Pak, kayanya luar biasa. Tapi dia doanya bukan minta kaya Pak, doanya minta rugi dagangannya. Minta rugi. Coba ada nggak orang yang dagang sini yang bisnisnya pernah nggak doa minta rugi? Nggak ada. Abdurrahman bin Auf minta rugi. Ya Allah ya Rob, rugikan dagangan saya. Begitu. Malah dikasih untung. Malah untung terus. Kenapa? Rahasianya sedekah setiap hari. Sedekahnya Pak 10.000 dinar. 1 dinar 4 juta. Kalau 4 juta dikalikan 10.000 berapa ya? Setiap hari itu. Makanya rezekinya nggak putus-putus. Makanya kalau pengen kaya, belajar kaya. Bagaimana belajar kaya? Sedekah. Coba dah. Pengen kaya apa kan? Belajar kaya. Supaya kaya, sedekah. Sedekah Pak, pasti kaya. Minimal. Ya Allah berikan kemudahan dalam rezeki. Ya, jangan cinta dunia dulu, jangan dicintai. Ya, cintanya Allah. Kalau kita cinta Allah, dunia akan ngikutin kita. Yang keempat, yuk kita merdekakan dari apa nih? Perangai buruk, dari hati yang busuk. Ya, dari hati perangai buruk, ya takabur, sombong, riya, sum'ah, ya kan? Kemudian hasud, ini hati dengki, itu kan penyakit hati itu. Kita merdeka, jangan sampai kita dijajah oleh akhlak buruk yang kita lakukan sendiri. Ya, ini yang menyebabkan sengsara dunia akhirat. Contoh sederhana lah, orang sombong Pak, kira-kira hidupnya tenang nggak? Kan biasanya kan sombong itu karena ilmu, sombong karena harta, sombong karena tampan, kaya, sombong karena nasab keturunan, sombong karena populer, gitu ya. Padahal sombong itu pakaian Allah, dipakai sama dia, maka Allah hinakan orang sombong. Seperti siapa? Korun sombong dengan harta, Fir'aun sombong dengan jabatan, ya kan? Siapa lagi? Bala'an sombong dengan ilmu, kemudian sombong dengan keturunan. Ya, Abu Lahab itu kan dia merasa keturunan Quraisy dong, lebih tinggi dong. Wah, siapa itu Muhammad? Gua memang udah keponakan gua, tapi gua lebih hebat. Tapi Allah hinakan. Tabbat siada Abi Lahabin wa tab.
makanya hati-hati sombong. Penyakit hati itu hilangkan, ya penyakit hati hilangkan, ya kita jangan sampai dijajah oleh penyakit, kita merdeka dari penyakit hati. Ya mudah-mudahan Allah bahagiakan kita. Kalau kita merdeka dari hal-hal ini, insya Allah kita meninggal husnul khotimah. Ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah. Mudah-mudahan tausiah singkat malam ini ya menjadikan kita semakin baik, ya iman kita, ya ibadah kita, akhlak kita, dan diperbaiki kita kehidupan dunia akhirat kita. Mohon maaf lahir batin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.